Tindakan semena-mena Amerika Serikat dan Israel di Palestina mendapatkan kecaman besar dari seluruh dunia. Mulai dari negara Timur Tengah yang berani menentang Donald Trump dengan rencananya untuk membeli Palestina. Selain itu, Vatikan bahkan sampai turun tangan guna mengecam kekejian kedua negara tersebut. Alhasil AS dan Israel saat ini semakin disudutkan akibat kejahatan yang mereka lakukan. Cetak Gol coba merangkum bersatunya negara Timur Tengah, Afrika, dan Vatikan untuk mendukung Palestina sebagai berikut. Timur Tengah berani menantang perang Israel. Amerika Serikat menjadi negara yang kerap kali memaksakan keinginannya. Negeri Paman Sam diketahui memiliki ide gila untuk membeli bangsa lain. Namun rencana ini justru dinilai gak masuk akal oleh seluruh dunia. Pasalnya Donald Trump berambisi untuk membeli wilayah jalur Gaza dari Palestina. Sang presiden berdalih ingin menjadikan negeri para nabi menjadi tempat yang lebih baik. Trump menilai bumi Gaza selama ini tidak aman lantaran ada Hamas dan sebagainya. Saya berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza. Kami akan memastikan mereka hidup dengan indah dalam harmoni dan kedamaian. Ucap pria berambut emas ini bagai tak berdosa. Niatan Trump ini tentu saja memunculkan perdebatan dan membuat dunia internasional geram. Pemimpin tertinggi Yordania yakni Raja Abdullah II pun ogah menerima tawaran ini. Stabilitas regional tidak dapat dicapai tanpa pemenuhan hak-hak sah rakyat Palestina dan pembentukan negara merdeka Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Tegas Raja Abdullah II ke Donald Trump. Selain itu, penolakan juga dikeluarkan oleh organisasi gabungan negara Timur Tengah yakni Liga Arab. Negara Palestina hanya akan ada di tanah Palestina. Ide Trump merupakan pelanggaran mencolok terhadap hak-hak sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Bunyi pernyataan gabungan bangsa Arab. Mesir yang mulai berbeda pandangan. Penolakan atas ide ngawur Donald Trump ini juga terus disuarakan oleh negara Mesir. Negeri piramida ini menuntut keras agar negeri Paman Sam segera menghentikan perbuatannya. Mesir mengutuk dengan tegas pernyataan yang tidak bertanggung jawab ini. Kami sepenuhnya menolak pernyataan-pernyataan sembrono yang membahayakan keamanan dan kedaulatan Palestina. Bukan sekedar mengecam, negara pimpinan Abdul Fattah Asisi ini juga menawarkan solusi. Alih-alih merelokasi dan mencaplok, yang seharusnya dilakukan adalah membangun kembali Gaza. Masyarakat internasional mampu menyelesaikan krisis di jalur Gaza melalui rekonstruksi dan pembangunan. Bunyi pernyataan pemerintah Mesir. Tawaran ide ini pun kabarnya sudah dipikirkan matang-matang. Pasalnya, Mesir telah menyiapkan perlengkapan alat-alat berat di wilayah perbatasan. Presiden Mesir menekankan pentingnya segera memulai rekonstruksi di negeri para nabi. Dapatkan satu pack Nescafe klasik saset isi 60 dengan rasa yang nikmat di mulut. Yang pasti dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Vatikan kecam tindakan Amerika Israel. Dukungan kepada Palestina gak cuma disuarakan negara-negara Muslim. Vatikan sebagai negara mayoritas Katolik itu ikut menyokong kedaulatan negeri para nabi. Sikap ini disampaikan langsung oleh Pietro Parolin selaku Menteri Luar Negeri. Dirinya dengan tegas menolak ambisi Donald Trump yang ingin mengusir rakyat Gaza. Penduduk Palestina harus tetap tinggal di tanah mereka. Ini adalah salah satu poin mendasar tahta suci, tidak ada deportasi. Ucap Menlu Vatikan tersebut. Di lain sisi, Vatikan semakin gencar memberikan dukungan besar kepada rakyat Gaza. Bahkan isu kemanusiaan ini sampai mengundang perhatian Paus Fransiskus. Pria 88 tahun itu mengajak publik internasional untuk ikut membantu negeri para nabi. Selain itu, dirinya juga mengecam Israel dan Amerika Serikat yang selalu mengusik rakyat Gaza. Bantuan kemanusiaan harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Ungkap tokoh agama Katolik tersebut. Amarah Paus semakin bergejolak setelah mengecam terjadinya peperangan di Gaza. Dirinya kesal dengan negara-negara besar yang gak mampu menghentikan konflik di Timur Tengah. Berapa banyak orang-orang tak bersalah yang dibantai di dunia kita di rahim ibu mereka. Dalam pengembaraan yang dilakukan dalam keputusasaan dan dalam upaya mencari harapan. Dalam kehidupan anak-anak itu yang masa kecil mereka dihancurkan oleh perang. Usaha keras Arab Saudi melawan Israel.
Dukungan kepada Palestina juga terus digalakan otoritas Arab Saudi. Pemerintah negeri minyak terus berupaya untuk menghentikan rencana Amerika Serikat. Bahkan Arab Saudi disebut mampu meyakinkan negara adidaya tersebut. Hal ini disampaikan oleh Robert O'Black Jr. selaku mantan diplomat negeri Paman Sam. Trump memiliki banyak investasi di Arab Saudi dan menantunya Jared Kushner banyak berkolaborasi dengan pihak Saudi, ucap Robert. Gak cuma itu, Muhammad bin Salman selaku Perdana Menteri juga terus mengutuk rencana pemindahan warga Gaza. Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka dan mereka bukanlah penyusup atau pendatang yang dapat diusir kapanpun pendudukan brutal Israel menghendaki. Akibat pertentangan keras tersebut, sang putra mahkota sampai dikecam balik oleh Israel dan Amerika. Kedua negara meminta MBS untuk melupakan Palestina jika ingin terus bekerja sama dengan AS. Jadi Arab Saudi akan sangat membantu dan mereka sangat membantu. Mereka menginginkan perdamaian di Timur Tengah, itu sangat sederhana, ungkap Donald Trump. Namun tekanan ini terbukti nggak menggoyahkan niat Muhammad bin Salman. Politikus 39 tahun itu justru semakin termotivasi untuk ikut membantu kemerdekaan Palestina. Amerika Israel semakin tersudutkan. Dukungan yang terus mengalir kepada Palestina membuat Amerika Serikat dan Israel terpojok. Mereka panik karena segala akal bulus yang dilancarkan justru mendapat kecaman di mana-mana. Buktinya PBB terang-terangan mengecam rencana Donald Trump merelokasi warga Gaza. Intinya pelaksanaan hak-hak asasi rakyat Palestina adalah tentang hak mereka untuk hidup sebagai manusia di tanah air sendiri. Penting untuk masyarakat internasional menjaga kesatuan, kesinambungan, dan integritas wilayah Palestina yang diduduki, serta pemulihan dan rekonstruksi Gaza, ujar Antonio Guterres selaku Sekjen PBB. Kecaman organisasi negara-negara sedunia ini juga tertuju pada Israel. PBB marah besar melihat markasnya di Palestina justru dipakai untuk kepentingan militer dan melanggar hukum internasional. Pasukan Israel secara paksa memasuki pusat kesehatan tersebut dan menggunakannya untuk menahan dan menginterogasi puluhan warga Palestina yang ditangkap di kamp tersebut, lapor UNRWA. Bahkan sekutu-sekutu Amerika berani berpaling demi kepentingan rakyat Gaza. Buktinya Jerman dan Prancis mengutuk rencana Trump menduduki wilayah jalur Gaza. Belum lagi sekutu Amerika di Eropa juga menuruti perintah ICC untuk menangkap Benjamin Netanyahu. Jika Perdana Menteri Israel Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant datang ke Italia, kami harus menangkap mereka sesuai dengan hukum internasional, ucap Menhan Italia Guido Crosetto. Dapatkan 1 kg kurma premium dari Savia yang bisa kamu jadikan salah satu santapan berbuka di bulan Ramadan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bersatunya Timur Tengah hingga Vatikan yang membela Palestina. Bagaimana pendapatmu? Apakah persatuan ini bisa mewujudkan mimpi Palestina yang merdeka? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.